Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di kanal Pelita Dihin, di TikTok, di YouTube, dan di mana-mana rekan-rekan berada. Kali ini kami ingin membicarakan sedikit mengenai fenomena yang belakangan ini ramai di sosial media. Sebagaimana dikenali, tidak tidak asing lagi kita dengan istilah yang biasa dikenali sebagai Ustadz Selebriti atau Ustadz Kondang kalau di bahasa Indonesia, atau dalam arti lain adalah sesiapa yang mengemban nama sebagai dai dan bercakap banyak mengenai perihal-perihal agama untuk khalayak umum melewati media sosial. Dalam berbagai keadaan ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dengan adanya orang-orang yang mengemban peran-peran seperti ini saat mereka melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Tapi malah kebanyakannya saat kita melihat adanya media sosial membuat banyak orang menganggap semua orang bisa bercakap tentang perihal agama. Padahal agama Islam adalah agama yang didirikan oleh dasar ilmu dan sentiasa dia untuk dilahirkan dan dituntun para pengikutnya dengan ilmu juga. Jadi untuk berbicara perihal agama itu pun kena menggunakan ilmu. Adapun secara khusus yang belakangan ini menjadi pembahasan adalah ramainya kontroversi mengenai beberapa ustadz selebriti yang menggunakan banyak hadis daif dalam periwayatannya. Lalu ada yang berkata, oh kenapa seseorang banyak menggunakan hadis daif, bukannya hadis daif itu lemah, kenapa kita tidak gunakan hadis sahih? Atau ada juga yang berpandangan bahwa hadis daif tidak masalah untuk digunakan dan segala macamnya. Untuk memahami duduk perkara ini, kita perlu mengenali apa itu hadis tersendiri dan apakah hadis dengan sendirinya dia ditentukan oleh kekuatan dan kelemahannya dengan begitu ringannya begitu. Tentu para ulama memiliki kaidahnya dalam menentukan aturan-aturan mengenai apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, dan bagaimana dia digunakan dalam berbagai urusan yang berbeda-beda. Mungkin secara sederhana kita bisa menyatakan dulu apa itu pengertian hadis. Secara sederhana kita bisa kenalkan pengertian yang sudah menjadi standar di dalam ulumul hadis adalah segala riwayat atau segala hal yang dinisbahkan kepada baginda Nabi Rasulullah SAW mengenai perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, dan juga akhlak kebaikan-kebaikannya. Dan segala hal itu direkam dan diriwayatkan oleh para sahabat sehingga datang kepada kita apa yang dinamakan sebagai hadis. Jadi hadis itu Rasulullah kita bisa mengenali hadis bagaimana Rasulullah berkata, bersabda secara langsung mengenai tuturan yang penting untuk kita ambil perhatian, seperti bahwa menuntut ilmu wajib bagi segala muslim, atau kemudian para sahabat juga ada yang mengambil keputusan, merekam keputusan Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad diam dan tidak berkomentar saat dihidangkan beberapa sajian atau makanan tertentu. Dan juga para sahabat meriwayatkan juga bagaimana perbuatan Nabi Muhammad itu bisa digunakan dan diamalkan sebagai ketetapan hukum. Hal-hal yang demikian, berbagai jenis hadis ini membuat para ulama secara serius kemudian mengenali bagaimana baik dalam mengambil manfaat atau istifadah daripada hadis-hadis yang ada, dan pada waktu yang sama mengenali cara untuk meneliti hadis, apakah kabar ini atau hadis ini benar datang dari Rasulullah, atau bagaimana kita bisa mempercayai sanad periwayatan yang membawa hadis ini kepada kita. Dan karena itu pula di ilmu hadis ada yang namanya ilmu diroyah dan ilmu riwayah. Nah, setelah kita memahami bahwa hadis secara pengertian adalah segala yang dinisbatkan pada Rasulullah dengan segala bentuknya itu, kita pun kena memahami bagaimana kita bisa mengenali sama ada hadis itu digunakan dan jenisnya seperti apa gitu. Dan sesungguhnya kita perlu ketahui bahwa hadis itu memiliki berbagai jenis yang jenis-jenisnya itu punya jenis-jenis juga. Jadi hadis itu ada yang dikenali dibahagikan berkesesuaian dengan sumbernya. Ada yang dibahagikan sesuai dengan cara dia disampaikan.
Ada pula hadis itu dibagi dengan jenis derajat kekuatannya. Dan dalam hal ini, misalnya jenis-jenis hadis yang dibagikan berdasarkan sumber-sumbernya, adapun hadis itu, hadis juga selain dari Rasulullah ada pula hadis yang dikatakan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang dituturkan lewat kalam Rasulullah, tapi sesungguhnya ia adalah dari Allah, yang dari wahyu daripada Allah yang bukan Al-Quran melewati Rasulullah. Itu dinamakan hadis qudsi. Dan pula misalnya pembagian hadis sesuai dengan cara disampaikannya, seperti melalui perkataan, melalui ketetapan, atau melewati perbuatan. Nah, adapun dalam segi kekuatan hadis, kita mengenali ada yang dinamakan hadis sahih, ada hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Adapun untuk hadis sahih, dia pun memiliki dua pembagian, hadis sahih li dzatihi dan juga hadis sahih li ghairihi. Begitu pula untuk hadis hasan, ada juga hadis hasan li dzatihi, ada juga hadis hasan li ghairihi. Ada pula kemudian hadis dhaif, dan kemudian dari hadis dhaif itu ada yang bisa diterima dan ada yang tidak diterima. Maka kemudian ada namanya hadis mardud. Dan hadis-hadis mardud ini yang patut ditolak, yang pasti ditolak, yakni seperti hadis-hadis palsu, seperti hadis maudhu, hadis mursal, dan lain-lainnya segala macam. Namun katakan, apakah kalau misalnya satu hadis dikatakan sebagai lemah derajatnya atau dhaif, apakah ya serta-merta tidak bisa digunakan? Tidak begitu juga. Dan tidak serta-merta kalau yang lemah itu sejatinya benar-benar lemah. Karena kalau hadis dhaif, apabila dia berkesesuaian misalnya dengan hadis-hadis yang maknanya itu makna dan juga sanadnya itu sahih, dia bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan misalnya. Selain itu, sebenarnya penderajatan nilai hadis ini adalah sesuatu yang sebenarnya baru. Ya, betul. Kita mengenali adanya kumpulan hadis yang dinamakan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang sangat dipegang oleh umat muslim sepanjang zaman hingga hari ini, mengenai kumpulan hadis-hadis sahih. Namun bagaimana kita membayangkan sebelum adanya pengumpulan hadis sahih itu, bagaimana para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu mengenali hadis-hadis. Mengenali hadis-hadis apakah semuanya harus sahih atau semuanya harus dhaif. Justru kalau kita melihat penelitian Profesor Jonathan Brown, yakni seorang sarjana terkemuka di Amerika, seorang muslim yang mempelajari ulumul hadis, beliau menyatakan bahwa sebenarnya saat Imam Bukhari pertama melakukan pengumpulan itu, orang-orang Arab, orang-orang Muslim tidak begitu menyenangi karena tidak ada pembayangan sebelumnya mengapa harus dikumpulkan yang benar-benar kuat sanatnya dan yang lemah sanatnya. Karena kalau dari Rasulullah dan selama ya dapat dikenali yakin orang-orang yang meriwayatkannya itu, maka cukuplah ia untuk kemudian dapat diterima. Tapi kemudian kita mengambil manfaat daripada kerja Imam Bukhari itu, mengenali adanya hadis sahih dan hadis dhaif, sehingga cara fikir para ulama setelahnya lebih teratur dalam mengenali hadis. Dan mengenai itu, kita tidak serta-merta memang untuk kemudian menolak segala hadis-hadis yang dhaif. Tapi kalau seseorang ingin berbicara banyak mengenai perihal agama, maka apabila ada hadis-hadis yang sahih yang lebih menggambarkan aqaid atau pandangan pikiran iktikad yang sebenar di dalam Islam, tidakkah semestinya dia mengenali dan lebih menggunakan itu alih-alih hadis dhaif? Maka ini pun menjadi pembahasan yang perlu kita kenali, dan karena itu ada juga adab-adab yang patut kita kenali dalam meriwayatkan hadis dhaif. Apabila kita merasa perlu untuk menyatakan hadis dhaif, itu pun ada aturan-aturannya juga. Maka sejumhur kebanyakan para ulama meyakini bahwa secara umum boleh untuk menyatakan atau untuk meriwayatkan hadis dhaif atau menceritakan hadis dhaif. Tapi tentu ada kaidah-kaidahnya, seperti bahwa penekanan mengenai penggunaan hadis dhaif itu antara ya untuk menebalkan atau menguatkan hadis-hadis sahih yang sudah dituturkan terlebih dahulu, atau bahwa hadis-hadis dhaif itu diriwayatkan, dituturkan berkenaan dengan fadhail atau keutamaan-keutamaan dalam beribadah, dalam bermuamalah, atau dalam perihal-perihal yang sunnah yang bukan hal-hal yang qot'i, dan juga dalam perihal kebaikan, amal baik, akhlak, dan lain segala macamnya.
Nah, sebenarnya mengenai bagaimana sebenarnya kita boleh meriwayatkan hadis dhaif atau tidak, dan bagaimana perbedaan para ulama di situ, sebenarnya sudah dibahas oleh Dr. Faisal Ahmad Shah dalam penelitiannya mengenai hadis dhaif dan palsu, realiti pemakaiannya di Malaysia. Seperti misalnya ada keterangan dari Imam Muslim bahwa berdosa seseorang Muslim apabila meriwayatkan hadis dhaif tanpa menyatakan keterangannya bahwa dia itu dhaif, misalnya. Dan imam-imam yang lain seperti Sufyan Ats-Tsauri dan segala yang lainnya berpandangan secara umum boleh menyatakan hadis dhaif apabila disampaikan keterangannya, keterangan derajatnya, dan seperti sebelumnya bagaimana dia digunakan untuk keutamaan-keutamaan amalan dan segala macamnya seperti akhlak. Nah, sebenarnya kita sebagai muslim kemudian patut bertanya, kita ini sebenarnya menggunakan hadis yang seperti apa dalam kita menjalankan agama Islam. Maka patut kita kenali bahwa sesungguhnya hadis dhaif itu pun tetap digunakan di dalam agama Islam. Dan penggunaannya seperti dalam muamalah dan juga dalam keutamaan-keutamaan dan fikih secara umum. Adapun yang berkaitan dengan perihal sam'iyat atau hal-hal gaib dan pengenalan mengenai Allah yang sifatnya i'tiqad atau akidah, dan akidah-akidah yang berkenaan juga dengan Rasulullah, maka semestinya dan sudah kesepakatan oleh para ulama untuk menggunakan hadis-hadis yang sahih, karena yang berkenaan dengan keyakinan sudah sepatutnya dia bersifat yakin, dan yang bersifat yakin sudah sepatutnya dia pun bersifat sahih atau benar, diyakini kebenarannya baik dari segi matan atau dari teks, dari nas, maupun dari bagaimana dia diriwayatkan oleh para sahabat tabi'in yang dapat dipercaya. Lalu kemudian bagaimana semestinya kita menyikapi fenomena banyaknya ustadz selebriti yang banyak menuturkan hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis tanpa kemudian memperkhusus makna dan keterangan penggunaannya, atau periwayatan-periwayatan hadis hanya untuk kemudian membenarkan ucapannya. Maka kita sebagai umat muslim sebenarnya patut mengenali juga agama kita sebelum kita juga memahami siapa-siapa yang untuk diikuti di media sosial. Tentu saja karena agama ini adalah agama yang berdasarkan ilmu, maka sepatutnya kita pun mengiktiraf seseorang pun berdasarkan dengan ilmu. Dan karena itu saat kita mengangkat derajat orang-orang yang dapat kita katakan ustadz selebriti tapi banyak menyatakan hal-hal yang lain, hal-hal yang aneh, sebagaimana ini sudah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad bahwa orang-orang yang berkata banyak, berbicara banyak, namun bukan ahlinya, pasti mereka akan ditemukan banyak keanehan dalam ucapannya. Orang yang banyak berbicara di media sosial namun sejatinya tidak benar-benar mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, tidak belajar melalui guru, atau tidak mengemban pendidikan khusus, atau tidak dibina oleh orang-orang yang berkemampuan dan memiliki ilmu di bidangnya, maka ini patut diambil perhatian dan jangan kita terjebak untuk kemudian mengikuti ustadz selebriti hanya karena dia kontennya senang untuk kemudian dicerna dan segala macamnya. Karena tidak semua yang senang dicerna itu berarti benar. Dan kemampuan kita untuk membedakan seseorang itu adakah yang menyatakan sesuatu yang benar mengenai agama atau tidak. Apabila kita salah mengiktiraf orang-orang yang sebenarnya tidak berilmu, maka kita bisa terjebak ke dalam apa yang dikatakan circle of loss of adab. Dan apabila kita kehilangan adab sebenar, yakni kehilangan adab untuk mengenali hakikat ilmu dan mengenali orang-orang yang memiliki ilmu, maka kita akan mengangkat orang-orang yang salah, mengangkat orang-orang yang populer yang justru lebih banyak menyatakan kebingungan-kebingungan mengenai agama kita, dan justru memperusak keadaan umat kita semakin bingung karena kita tidak lagi menjalankan agama dengan ilmu, namun karena popularitas, karena likes dan segala macamnya itu. Dan oleh karena itu fenomena-fenomena ini, perhatian-perhatian mengenai bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang berbicara mengenai agama di muka umum, beserta pengenalan mengenai hadis secara khusus, kita sebagai seorang muslim pun, walaupun kita bukan pelajar agama secara khusus, kita perlu ada yang disebut sebagai ilmu fardu ain, untuk mampu mengenali hal-hal dasar mengenai agama setidaknya dengan hal yang sangat sederhana, dengan cara-cara yang sudah dipermudahkan oleh para ulama dan para sarjana dan para penulis yang meneliti dengan sungguh-sungguh. Misalnya
Maka pertanyaannya, apakah semua orang bisa memberikan fatwa atau pandangan keagamaan? Maka apabila kita ingin mengenali bagaimana sebenarnya kaidah orang itu mampu atau diizinkan untuk menyampaikan pandangan keagamaan secara terbuka atau tidak, agar tidak terjebak kepada permasalahan-permasalahan yang kita sebut tadi, maka kita perlu mengenali juga bagaimana seseorang itu bisa dikenali sama ada dia memiliki sifat orang yang mampu memberikan fatwa atau tidak. Maka di sini ada buku yang menarik yang ditulis oleh Imam Ibnu Hamdan Al-Hanbali, yakni seorang ulama yang bermazhab mengikuti Imam Ahmad Hambali, Imam Hambali, pada abad ke-6. Beliau, Imam Ibnu Hamdan, adalah ulama pada abad ke-6 yang menulis sifat Al-Mufti wal Mustafti, yakni buku yang membahas mengenai kriteria-kriteria penting pengeluar fatwa dan peminta fatwa. Jadi tidak hanya seseorang yang memberikan fatwa itu patut dikenali, kita pun yang meminta fatwa patut dikenali sifat-sifat yang pantas. Tentu ada adab-adabnya, tentu ada kaidahnya, sebagaimana seseorang yang menyampaikan fatwa itu pun ada adab dan ada kaidahnya. Dan buku ini menjadi penting karena buku ini akan memberikan panduan bagaimana seseorang sepatutnya beradab, bagaimana semestinya seseorang memperhatikan kaidah-kaidah dalam memberikan fatwa dan dalam meminta fatwa. Buku ini diterbitkan oleh pejabat Mufti Wilayah Persekutuan bekerjasama dengan penerbit Karya Bestari. Maka buku ini patut diambil perhatian bagi siapa-siapa yang gemar memperhatikan pandangan-pandangan keagamaan di media sosial dan juga oleh influencer yang menisbatkan dirinya sebagai dai agama patut mengenali sifat-sifat ini. Dan mengenai pembahasan kita yang secara ringkas tadi, bisa Anda perhatikan lebih lanjutnya di buku ini, yakni kajian hadis dhaif dan palsu dilaksanakan oleh Dr. Faisal Ahmad Shah. Maka buku ini akan membantu Anda dengan lebih baik dalam bagaimana Anda mengenali hadis dhaif dan hadis palsu, agar bisa membedakan dan mengenali mana-mana hadis yang boleh diterima, mana-mana hadis yang semestinya ditolak, dan bagaimana untuk memperlakukan hadis secara umumnya. Selain perihal hadis dhaif dan palsu, terkadang di dalam hadis-hadis ada hadis-hadis yang maknanya tidak begitu mudah untuk dikenali, yang biasanya dikenali istilahnya sebagai muskil hadis atau mukhtalaful hadis. Dan ini ada kajian terbaru dari researcher Malaysia dan dipimpin oleh Dr. Khairul Husaini bin Jamil, berjudul Negotiating Meanings, Engagement with Problematic or Contradictory Hadith in Medieval and Modern Times. Jadi, bagaimana kita memperlakukan, tidak hanya sepatutnya kita mengenali mana sama ada satu hadis itu sahih atau dhaif, kita pun semestinya pun mengenali bagaimana kaidah dalam memahami hadis-hadis yang diriwayatkan, karena para ulama kita, para ulama akidah, ulama fikih, ulama tasawuf, mereka memiliki satu kaidah pemahaman yang mengizinkan satu hadis itu dimanfaatkan untuk pemahaman keagamaan. Karena satu hadis apabila dia tidak digunakan kaidah tertentu, apabila satu hadis tidak menggunakan kaidah tertentu, maka seseorang akan jatuh kepada kesalahpahaman, pada kontradiksi, dan karena itu buku ini amat penting untuk memberikan kita bingkai dalam memahami hadis-hadis yang kononnya dikatakan problematis atau muskil, walaupun sebenarnya tidak problematis. Seperti misalnya pembahasan mengenai hadis-hadis tipu nabawi, kemudian hadis-hadis mengenai banyaknya istri Nabi Sulaiman, dan lain-lainnya. Anda bisa baca lebih lanjut di buku ini. Dan untuk perihal umum mengenai bagaimana permasalahan umat muslim sekarang yang riskan atau yang berada dalam kemungkinan besar jatuh kepada hilangnya adab karena banyaknya orang mendakwa sebagai dai di media sosial, dan pada waktu yang sama kita tidak bisa membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka kita perlu mengenali buku agung ini atau karya Kuli ini menurut Prof. Wan, yakni Islam dan Sekularisme. Di sini ada satu di sini ada satu bab yang membahas mengenai dilema umat muslim modern, yang dimana dalam bahasan itu menjadi penting untuk kita membingkai bagaimana sepatutnya kita memahami fenomena banyaknya ustadz selebriti, dan sama ada ya lebih membantu kita untuk memahami agama atau justru membingungkan kita dalam memahami agama.
Maka kiranya itu untuk hari ini, untuk sesi ini, maka semoga ya ada manfaatnya. Saya berterima kasih. Mohon maaf atas segala salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.